mufrad. Nah itu masih nggak apa karena perubahannya tidak merubah makna. Wa hamzati ihdina, dan hamzahnya lafaz ihdina. Kan biasanya ihdinas sirat apa biasa baca ihdina begitu. Itu dijadikan sebenarnya alif tapi dia rubah menjadi hamzah. Dia rubah menjadi hamzah. Karena oleh alif itu alif hamzah wa wasal. Wa kanas bidalin, dan seperti menasabkan lafaz dalnya alhamdu. Ya alhamda, itu dia baca begitu. Kan seharusnya alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Au jarriha, atau dia jerkan alhamdulillahi rabbil alamin, begitu. Dia jerkan li baqa'il ma'na fil jami', karena tetapnya makna fil jami' pada semuanya. Orang ketika baca alhamdulillahu itu maknanya masih tetap. Orang ketika baca iyyaka na'budu maknanya juga masih tetap, atau iyyaka na'budu maknanya juga masih tetap, atau ihdinas sirata gitu. Itu maknanya masih tetap, atau alhamdi maknanya masih tetap. Nah sekarang amalau fataha, seandainya ada orang menfathahkan hamzahnya lafaz ihdina, faqad ghayyara al-ma'na, maka sungguh dia telah merubah kepada makna. Kan seharusnya dibaca ihdina. Nah kalau dia baca fathah ahdinas siratal mustaqim, dia baca fathah ahdina, seharusnya ihdina. Maka faqad ghayyara al-ma'na, maka sungguh telah merubah kepada makna. Kalau dibaca fa innahu hina idzin sara makna ihdinas siratal mustaqim, maknanya menjadi kalau dibaca ahdina ib'as ilaina ikraman hadiyatan wa atiyah wa huwa tariqul mu'tadilu ay ghairul muwajjih. Maknanya menjadi apa? Ib'as, bangkitkanlah olehmu ya Allah ilaina kepada kami ikraman dengan kemuliaan, hadiyatan lagi menerima hadiah, wa atiyatan dan karunia. Wa huwa, adapun hal tersebut at-tariqul mu'tadil adalah jalan yang lurus, artinya ghairul muwajjih, tidak bengkok. Itu maknanya. Kalau dibaca ahdinas siratal mustaqim, maknanya menjadi apa? Ya Allah, bangkitkanlah kepada kami dengan kemuliaan dan pemberian hadiah. Begitu maknanya. Tapi wa amma ma'nahu bi ghairil fathi, adapun maknanya dengan tanpa memfathahkan, bahwa arsyidna, bimbinglah atau berilah kami petunjuk ila dinil haqqi, kepada jalan agama yang benar, wasabbisna, dan kokohkanlah kami alaihi, atas agama yang benar, wa huwa dinul Islam, agama yang benar itu adalah agama Islam. Nah itu maknanya kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami pada agama yang benar dan kokohkanlah kami di dalam agama yang benar. Agama yang benar itu apa? Agama Islam. Itu yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu bukan jembatan yang lurus, tapi agama yang benar. Agama yang benar itu adalah agama Islam. Begitu. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah.
bimbinglah kami kepada agama yang benar. Gak cuma dibimbing, tapi mudah-mudahan Allah qahkan siratal ladzina an'amta alaihim, seperti agama orang-orang yang sudah kamu kasih nikmat gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai, juga bukan orang yang sesat. Itu maknanya jadi kayak gitu berarti. Nah kemudian watasi'u, dan yang ke-9 ayat antakuna, ada ayat al-qira'atu, apa bacaan surah al-Fatihah, halatal qiyami fil fardi, ketika berdiri fil fardi di dalam sholat wajib. Artinya yushtaratu, disyaratkan, iqa'uha, terjadinya pembacaan surah al-Fatihah, bikulli hurufiha, dengan tiap-tiap hurufnya al-Fatihah, fil qiyami, di dalam berdiri, au badalihi, atau gantinya qiyam, atau gantinya berdiri. Jadi syarat yang selanjutnya apa? Syarat yang selanjutnya bacaan surah al-Fatihah itu ada pada saat orang berdiri di dalam sholat wajib, atau gantinya berdiri, duduk, tidur miring, tidur terlentang, itu begitu. Ya, itu syarat yang ke-9. Kemudian wal ashiru, syarat yang selanjutnya adalah ayyusmi'a, memperdengarkan nafsahu, kepada dirinya, al-qira'ata, akan bacaannya. Artinya apa? Isma'uhu, memperdengarkannya dia, nafsahu, kepada dirinya, jami'ah hurufiha, kepada seluruh huruf-hurufnya Fatihah. Ingkana, jika ada orang tersebut sahih sam'i, bagus pendengarannya, wala laghata, dan tidak gaduh. Syarat yang selanjutnya, syaratnya apa? Orang yang baca Fatihah, bacaannya dia perdengarkan kepada dirinya sendiri. Begitu, dia dengerin kepada dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, dengerin sama dirinya sendiri. Jangan habis sholat mulutnya mingkem aja, mingkem gitu. Apa mingkem? Ya nggak dibuka gitu. Ya Allah Akbar gitu tuh mulutnya, jangan. Karena syarat di dalam membaca Fatihah, kata ulama, bacaan itu harus dia perdengarkan kepada siapa? Dirinya sendiri. Ya ukuran kupingnya dengar aja, kupingnya sendiri dengar. Itu pun dengan catatan kalau orangnya kagak budek, orangnya kagak bolot, atau di tempat ibadahnya kagak berisik. Mulai cerita udah nggak ada syarat ini. Ustaz, ada orang budek, kalau gak kencang dia kagak dengar. Jangan, udah kagak nggak usah. Atau semisal gaduh, bagaimana kalau saya nggak teriak saya nggak bakal dengar? Ya jangan, malah mengganggu yang lain. Nah, boleh memperdengarkan kepada dirinya kalau pendengarannya masih normal atau tempat ibadahnya tidak gaduh. Begitu, dia perdengarkan kepada dirinya sendiri. Kemudian syarat yang berikutnya, ini kitab jamaah apa bacanya? Wal ashiru, apa enggak ada lagi nomornya? Langsung wa alla yatakhallala gitu. Wal hadiyah asyara. Wal hadiyah asyara. Yang ke-11 wal hadiyah asyara. Wal hadiyah asyara. Wal hadiyah asyara, dan yang ke-11
khallalaha, tidak menyela-nyelai hak kepada bacaan surah Al-Fatihah dzikrun ajnabiyun, apa zikir yang lain. Jadi nggak boleh di dalam baca Fatihah ada zikir-zikir yang lain, itu nggak boleh. Kayak kemarin misalnya contoh lagi bersin, jangan baca alhamdulillah walaupun di luar sholat memang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu nggak boleh. Bagaimana kalau dia ucap alhamdulillah? Mulai lagi dari bismillah, karena bacaan Al-Fatihahnya putus, harus dimulai lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Makanya nggak boleh disela-selai oleh zikir yang lain. Bikhilafi ma, berbeda halnya dengan sesuatu tidak ta'allaqa, apabila berhubungan zikrun, apa zikir, bimaslahatis salat, dengan kemaslahatan salat. Seperti apa contohnya? Kata minihi, seperti mengucap amin, liqiraati imamihi, karena bacaan imamnya makmum. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Kita lagi baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Si imam waladdallin. Bagaimana? Sementara Fatihah nanti boleh disela-selai. Boleh kalau zikirnya ada hubungan dengan kemaslahatan sholat, maka boleh kita baca amin. Habis itu lanjutin lagi. Tadi stopnya di mana? Bisa baru baca 2 ayat, lanjutin lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Habis itu jawab amin, langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu ya. Dan biasanya ini kan kita praktekkan kalau sholat tarawih. Imam itu kan biasanya kalau baca surah cepat, maka kita baca Fatihahnya itu ketika imam lagi membaca surah Al-Fatihah. Yang penting tidak berbarengan atau mendahului imam. Semisal imam udah sampai Ar-Rahmanir-Rahim, kita baru mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baru berapa ayat, iyyaka na'budu, imam waladdallin, kita bilang amin. Apa putus bacaan Fatihahnya? Enggak. Begitu katanya. Membaca aminnya si makmum karena bacaan si imam. Wa fathihi alaihi walau fi ghairil Fatihah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.